Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Oke, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih ingat dengan slogannya Salam Smart School? Masih ingat? Kompak ya? Ya. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Ya, perkenalkan nama saya Asishola Esos MPD. Saya adalah guru sosiologi dan pada hari ini kita akan membahas tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Nah, tentu anak-anakku di sini banyak yang sudah tahu tentang apa sebenarnya itu globalisasi. Tapi sebelum Bapak lanjut secara mendetail, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama, ya, anak-anakku coba diperhatikan baik-baik ya. Ya, yang pertama, kita akan memahami tentang apa itu globalisasi. Itu yang pertama dulu. Ya, terus yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap perubahan sosial. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, bagaimana permasalahan sosial itu bisa berakibat pada perubahan sosial ya, di tingkat komunitas lokal. Nah, sebelum Bapak lanjut lebih jauh, mungkin ada yang bisa kasih masukan kepada Bapak tentang globalisasi? Ya, betul sekali. Sudah ada satu peserta ya. Dunia tanpa batas. Oke, bisa ya. Apa lagi? Apa lagi? Oh iya, betul sekali. Adanya pengaruh luar ya, pengaruh luar. Pengaruh luar yang masuk ya, tentu yang masuk ke Indonesia ya. Nah, ya, untuk lebih memahami tentang apa itu globalisasi, nanti kita coba Bapak uraikan satu persatu. Ya. Yes, maaf. Nah ini, globalisasi itu terdiri atas dua suku kata, yaitu berasal dari kata global, ya. Ini. Anak-anakku bisa lihat sendiri, artinya dunia. Kemudian sasi yang berarti proses. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, maka globalisasi itu adalah proses sesuatu yang mendunia. Ya, jadi tepat sekali apa yang diuraikan tadi anak-anakku semua tentang konsep globalisasi bahwa dunia tanpa batas. Kemudian konsep yang kedua. Konsep yang kedua yaitu perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, ini nih, semua perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek apapun itu dalam konsep globalisasi bisa dimasukkan. Dan konsep yang ketiga, katanya di sini adalah proses penyusutan dunia, sehingga jarak semakin pendek dan segala hal terasa semakin dekat. Nah, inilah tadi apa yang diuraikan oleh anakku bahwa globalisasi adalah dunia tanpa batas, itu sudah mengena di sini. Oke, ini sudah kita masuk dalam konsep yang tujuan pembelajaran yang pertama. Sekarang yang kedua, kita lihat dulu bagaimana dampak. Ya, ini yang kedua, dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal ataupun komunitas. Ini ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, bisa dilihat di sini, ada urbanisasi, ya, perpindahan dari desa ke kota.
Kemudian ada namanya kesenjangan sosial. Ingat, makin tinggi kesenjangan itu, ya, anggaplah ini adalah kaya, ya, miskin. Makin renggang, makin tinggi tingkat kesenjangan sosial itu, ini bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dan ini terbukti tahun 1998 di Makassar. Itu sudah terbukti karena banyaknya kesenjangan yang terjadi, sehingga ini membludak dan meletus pada saat itu. Ya. Terus yang ketiga adalah pencemaran lingkungan alam. Nah, ini juga kita tidak bisa pungkiri tentang konsep permasalahan-permasalahan yang sering permasalahan sosial yang sering diakibatkan oleh adanya globalisasi. Dan tidak kalah pentingnya juga tentang kriminalitas. Ternyata globalisasi dalam konsep negatifnya juga bisa membawa kepada konsep kriminalitas. Ya. Dan yang terakhir adalah lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Nah, ini kan apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ada profil Pancasila, tentu bagaimana bisa eksis terhadap Pancasila tersebut. Nah, kalau misalnya ini bisa melunturkan katanya, banyak sekali kita bisa anak-anakku contohkan, maksudnya arus globalisasi ke kita. Biar di kamar sudah bisa masuk gitu. Nah, sekarang ini permasalahan kedua. Tujuan pembelajaran kedua sudah Bapak anggap selesai. Sekarang kita coba melihat yang terakhir, materinya yang terakhir, yaitu permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas yang disebabkan globalisasi. Nah, permasalahan-permasalahan sosial ini itu ternyata dampaknya terhadap apa yang dimaksud dengan kondisi ketidaksanggupan atau ketidaksiapan, ya, dinamakan cultural shock, ya. Dia kaget dengan budaya-budaya yang baru. Nah, itu cultural shock. Kemudian yang kedua, ternyata bisa juga menimbulkan yang namanya cultural lag atau ketertinggalan budaya. Dan yang ketiga adalah kecemburuan sosial. Ternyata kecemburuan sosial itu bisa juga berakibat, ya, dari permasalahan sosial. Nah, ini juga yang sering kita lihat, konsumerisme, ya, konsumsi secara berlebih-lebihan. Dan yang terakhir adalah pergeseran nilai norma, perilaku, dan lembaga. Jadi inilah ketiga konsep tujuan pembelajaran yang pada hari ini Bapak jelaskan secara mendetail. Tapi untuk lebih memahami tentang konsep-konsep yang Bapak jelaskan tadi, silahkan anak-anakku, ini ada beberapa tahap yang harus anak-anakku lalui, yaitu silahkan cermati video, kemudian setelah melihat video, silahkan buka bacaan yang ada di linknya di situ. Ini ada link, kemudian ada barcode tersendiri yang anak-anakku bisa lihat di sana, ya. Kemudian setelah itu diskusikan. Nah, bagaimana setelah membaca artikel dan video itu, menarik bukan ya? Nah, untuk itu kalian diskusikan. Setelah itu kalian presentasikan. Tempat diskusinya ada juga di link dan barcode-nya sudah lengkap semua. Silahkan anak-anakku bisa amati di situ. Dan hasilnya, ya, ternyata dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, kumpulan hasil diskusinya bisa nanti Bapak langsung lihat di hasilnya. Dan yang terakhir, evaluasi. Nah, di sini tahap terakhir evaluasi, anak-anakku bisa mengerjakan latihan-latihan evaluasi apa yang telah kita pelajari tadi, dan salah satu bentuknya itu dia masuk dalam Google Form, apa pengertian dari globalisasi, dan jelaskan dampaknya global. Paling itu tadi yang 3 tujuan pembelajaran, dan Bapak juga akan nanti baca sesuai dengan tugas yang
anak-anakku kirimkan ke Bapak. Saya kira untuk hari ini cukup, ya. Dan ingat untuk minggu depan jangan lupa, karena ini hari kita belajar tentang globalisasi. Minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang modernisasi. Baiklah, anak-anakku, saya kira pada hari ini kita sudah selesai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Maka Bapak tutup dengan slogan Smart School. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.